yang nyanyi tiap minggu, besar kasihnya bagiku dan bagi kita semua. Bohong. Dia mati bagi umat. Gak mau umat Kristen aja? Kan itu Tuhan kita. Masa kita bagi-bagi? Kalau mereka yang masih berbentuk manusia saja kita singkirkan, bagaimana dengan hewan-hewan dan alam yang setiap hari kita sia-siakan, kita hancurkan, kita sakiti setiap hari? Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah kepada kami sehingga hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau mau membukakan pintu hati dan pikiran kami agar setiap firman yang Engkau ucapkan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami yang kami mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga bagi hamba-Mu di tempat ini yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau memakai hamba-Mu senantiasa agar setiap kata yang hamba ucapkan hanya berasal daripada Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, bersabdalah bagi kami ya Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan yang penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Sedemikian jauh pembacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Untuk memulai renungan kita hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bermain satu games. Oke. Gamesnya adalah melanjutkan lirik lagu gitu ya. Tenang aja, kakak Semi gak usah deg-degan, kita gak pakai musik. Saya akan menyanyikan potongan lirik lagu dari PKJ. Jadi seharusnya yang penyanyi-penyanyi ini harusnya sudah tahu ya. Kalau gak tahu pelanggaran. Bapak Ibu yang akan melengkapi kata-katanya. Bisa? Bisa nggak? Lagunya begini, lagu dari pelengkap Kidung Jemaat. Mari sebarkan Injil ke manusia aja, itu yang benar. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi keluargaku. Dia mati bagi yang
Kristen aja? Enggak. Emang beda? Oh, di aransemen. Enggak ah. Emang liriknya beda ya? Ada yang salah? Oh, ada yang salah. Yang salah saya apa Bapak Ibu nih? Oh, yang salah Bu Esther. Oke. Coba saya mau lihat kata-kata yang tadi dinyanyikan sama umat Tuhan. Mari sebarkan Injil ke ngapain? Enggak ke manusia aja. Kenapa hewan sama tumbuh-tumbuhan diajak? Gimana cara ngajaknya? Terus, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasihnya bagiku dan bagi. Ini lucu lagi nih, ini lebih lucu nih. Yakin kita semua, bukan keluarga saya aja. Kalau kita semua, agama tetangga dikasihi juga. Enak amat. Kita lanjut, yang terakhir. Dia mati bagi umat. Gak mau umat Kristen aja? Kan itu Tuhan kita. Masa kita bagi-bagi? Rugi dong. Rugi gak? Enggak. Ya. Puji Tuhan kalau kita mau berbagi pengorbanan Tuhan kita bagi semua orang. Karena memang Tuhan kita mati untuk semua orang. Jadi tadi saya bercanda aja ya. Jangan ada yang pulang dari sini terus bilang ini kata Vikaris Bella hanya umat Kristen aja. Jangan ada yang begitu ya. Tadi bercanda aja. Nah, kenapa sih kita harus memiliki pemikiran bahwa Yesus mati bukan hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh dunia? Mari kita bedah bersama-sama. Bacaan kita hari ini menggambarkan situasi ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah sinagoge atau bait Allah. Beberapa minggu lalu kita sudah membaca peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah itu Tuhan berpuasa selama 40 hari itu ya di padang gurun untuk mempersiapkan diri sebelum ia memulai perjalanan pelayanannya. Kalau waktu dibaptis itu adalah pertanda Tuhan Yesus mau memulai, kemudian ia mempersiapkan diri. Hari ini ketika ia membaca firman di sinagoge adalah pelayanan pertama yang dicatatkan oleh penulis Injil Lukas. Jadi udah mengerti ya urutannya ya, dari awal dibaptis sampai pelayanan pertama. Nah, dalam momen mengajar ini umat Tuhan tiap kata, tiap hal yang diucapkan, yang dilakukan oleh Yesus itu memukau banyak orang. Pembawaannya, cara dia mengajar sungguh amat mempesona banyak orang. Mereka sungguh amat terlena. Sehingga waktu di ayat 18 dan ayat 19 Yesus itu mengutip nubuatan Nabi Yesaya. Kalau kita mau baca nubuatannya di mana? Ada di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Kemudian dilanjutkan dengan mengklaim bahwa dirinya adalah penggenapan dari nubuatan tersebut. Di ayat 21 dia berkata demikian. Kemudian apa yang dilakukan sama umat saat itu? Kita lihat di ayat 22 ya. Mereka membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Jadi mereka semua terkagum-kagum. Tapi tiba-tiba dari ujung-ujung sana gitu ya, ada yang berkata, ini bukannya anaknya Pak Yusuf? Itu loh yang tukang kayu, kenal gak? Jadi orang-orang yang tadinya terkesima, orang-orang yang tadinya terpesona dengan setiap kata yang Yesus ucapkan tiba-tiba der gitu ya. Oh iya, dia mah anak Yusuf, tukang kayu, bukan orang berada, pendidikannya gak mungkin tinggi. Lagi pula bukannya dia ini yang ibunya hamil duluan itu ya? Ini anak pertamanya nih, berarti yang ini nih. Jadi segala kebenaran yang dikatakan Yesus jadi hampa karena satu kalimat tadi. Kemudian Yesus mengatakan hal-hal yang tidak mereka sangka. Kemudian Yesus menyampaikan bahwa tidak ada nabi yang diterima di kampungnya sendiri. Kemudian Yesus juga melanjutkan dengan sebuah topik mengenai bangsa-bangsa asing di luar bangsa Yahudi yang juga telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ia mengingatkan mereka tentang kisah janda di Sarfat dan Naaman yang berasal dari Syria. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan dan mewartakan bahwa keselamatan itu bersifat universal dan tidak tertuju hanya untuk orang Yahudi.
Yesus memberitakan sebuah kebenaran bahwa keselamatan itu tidak boleh dibatasi, sebab kerajaan Allah harus diwartakan pada semua orang. Akibatnya orang Nazaret pada saat itu marah, mereka gelisah, mereka gusar, mereka marah karena mereka yakin kalau keselamatan itu adalah hak eksklusif yang hanya diberikan Allah untuk orang Israel. Nah, siapa sih sebenarnya janda Sarfat dan Naaman ini? Janda di Sarfat adalah seorang yang memiliki kedudukan dan status sosial yang lebih rendah di masyarakat. Pertama, dia perempuan. Perempuan di zaman Yesus dianggap sebagai sebuah objek sehingga ia rendah ya secara status sosial. Dan dia harus memiliki tuan untuk dapat bertahan hidup gitu. Siapa tuannya? Ketika ia belum menikah, tuannya adalah ayahnya. Ketika sudah menikah, tuannya adalah suaminya. Lalu bagaimana ceritanya kalau dia janda? Gak otomatis langsung kembali ke ayahnya, enggak. Jadi dia udah perempuan, janda, lahir di zaman itu pula. Apa enggak sengsara hidupnya? Kemudian yang kedua ada Naaman. Naaman memang seorang komandan yang berkedudukan tinggi, dia dihormati. Tapi pada saat itu dia sedang mengalami penyakit kulit atau penyakit kusta. Dan saat itu seperti kita ketahui, orang-orang yang punya penyakit kusta tidak bisa disentuh oleh orang lain. Hingga akhirnya ya sama saja dia juga dijauhi oleh masyarakat, dinajiskan masyarakat. Baik janda di Sarfat maupun Naaman adalah contoh orang-orang yang membutuhkan pembebasan dan keselamatan yang dinamis dan universal dari Allah. Oleh sebab itu pada saat itu visi dan misi Yesus adalah mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang terbuang di tengah masyarakat. Bukan orang-orang yang sudah hebat, bukan. Tapi mereka yang sakit dan mereka yang terbuang. Jelas di ayat 18 Yesus mengatakan bahwa ia diutus kepada orang-orang sakit, orang tawanan, orang buta, orang tertindas. Yesus mengutip ayat-ayat ini dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dan di sana tertulis bahwa ia diutus hadir bagi orang-orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kelepasan dari penjara kepada orang-orang terkurung, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur orang yang berkabung. Ada nggak di antara umat Kristen yang sedih, remuk hati, berkabung, sedih? Ada? Ada? Ada. Tapi dari umat agama lain ada yang begitu juga? Banyak. Sama aja. Sekarang kalau umat Kristen yang ada di penjara, umat Kristen yang sedang sakit HIV, umat Kristen yang masih umat Kristen aja kita singkirkan, bagaimana dengan mereka yang umat lain? Kalau mereka yang masih berbentuk manusia saja kita singkirkan, bagaimana dengan hewan-hewan dan alam yang setiap hari kita sia-siakan, kita hancurkan, kita sakiti setiap hari? Manusia. Kapan hati kita bisa penuh dengan kasih yang tulus dan gak pilih-pilih? Kapan peperangan kita bisa selesai? Kapan rasisme bisa hilang? Kapan orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk kucing-kucing liar di jalanan tidak dianggap aneh? Ini kita kan? Yang nyanyi tiap minggu, besar kasihnya bagiku dan bagi kita semua. Bohong. Pembohong. Yesus kemudian dibawa ke tebing itu dan kemudian ia hanya berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Hal ini mau menunjukkan bahwa ketika kita sudah mengatakan kebenaran, kita tidak perlu lagi memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Apa yang Yesus lakukan menunjukkan kepada kita bahwa relasi dengan Allah yang benar akan berdampak secara langsung dalam praktik hubungan sehari-hari kita dengan sesama ciptaan. Namun relasi ini harus berkembang secara lebih spesifik dalam rangka menghadirkan pemulihan dan pembebasan bagi mereka yang membutuhkan.
Penulis Injil Lukas mengajak kita secara pribadi maupun secara gereja bersama-sama untuk memperdalam iman dan memperluas wawasan kita tentang makna dan tujuan pemberitaan kabar baik. Tugas orang percaya dan gereja pertama-tama adalah memusatkan perhatian dan memperluas jangkauan terhadap orang-orang sakit, terlupakan, terpinggirkan, dan tertolak karena berbagai situasi dan kondisi sosial hari ini. Khususnya bagi anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, mereka yang mengalami diskriminasi, berbagai perlakuan tidak adil karena keunikan dan perbedaan yang mereka miliki, juga mereka yang pilihan hidupnya berbeda dengan kita, dan masih banyak lagi. Di tengah pekabaran kabar baik tentang mengasihi sesama, ada sebuah penemuan umat Tuhan yang saya temukan di gereja lain, bukan di sini ya, tolong dicatat. Jadi jangan diomongin ini siapa gitu ya. Bukan, ini di gereja lain. Ada suatu penemuan unik ketika bacaan Alkitab itu memperbincangkan tentang keselamatan yang universal dan dinamis. Ternyata ada yang gak terima loh. Gak semua orang bisa terima loh. Orang-orang ini adalah kaum-kaum yang tadi nyanyinya sama kayak saya tuh. Dia mati bagi keluarga saya aja. Nah itu. Apa katanya? Katanya begini. Lalu bagaimana dengan saya yang sudah selalu taat kepada Tuhan? Bagaimana dengan saya yang sudah Kristen atau memang memegang iman Kristen sejak lahir? Kalau yang diselamatkan semua orang, universal, agama lain juga diselamatkan. Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana nasib mereka kira-kira? Ya, sekarang saya mau mengajak kita semua untuk membuka masih di Injil Lukas, Lukas 15 ayat 7. Boleh kita buka bersama-sama? Lukas 15 ayat 7. Sudah didapat ya? Lukas 15 ayat 7. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Boleh kita baca bersama-sama ya? 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi naon hartina? Apa artinya Bapak Ibu semuanya? Artinya gak usah iri. Tuhan mau menyelamatkan domba-domba yang di luar kandang dimasukin ke dalam kandang. Yang udah di dalam kandangnya kok iri. Kan sama aja, sama-sama di dalam kandang. Mau ngerasain di luar? Mau keluar? Sok silakan, pintu terbuka. Tapi saya kasih tahu dulu di awal, kalau domba-domba Tuhan yang tersesat itu banyak banget. Jadi kalau domba yang udah ada di dalam pengen keluar, resiko dan pajak ditanggung oleh pemenang. Ya, resiko dan tanggung jawab ya ditanggung sendiri. Enak-enak udah tinggal di dalam kandang kok iri sama ada yang udah di luar. Ada-ada aja kan manusia ini. Merasa rugi karena selama ini dia sudah taat. Aneh. Ya semoga jangan adalah di antara kita yang juga berpikiran seperti ini. Justru ketika kita sudah ada di dalam kandang Tuhan, ayo kita bantu Tuhan. Kita obatin domba yang sakit, kita kunjungi domba-domba yang terpenjara. Kemudian kita bantu mereka yang punya kekurangan. Kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan malah ikut jatuhin diri Tuhan, tolong Tuhan. Lucu itu jadinya. Karena kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan itu menjadi tanggung jawab kita, umat Kristen yang sudah berada di dalam kandang ini. Jadi sekarang umat Tuhan, marilah kita bersama-sama menghidupi tugas, panggilan, pelayanan, dan tanggung jawab sosial kita sebagai sebuah gereja. Mari kita menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Karena Yesus pun mati bagi seluruh dunia. Semoga Allah sang pemilik kehidupan memampukan kita. Amin.